teman-teman edukatif dimanapun kalian berada. Apa kabarnya semuanya? Tentunya semuanya sehat-sehat ya. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kelas kesehatan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba memberikan edukasi pendidikan kesehatan, yaitu tentang karakteristik pertumbuhan dan perkembangan anak. Apakah kalian siap? Tonton terus ya. Perkembangan fisik. Fisik atau tubuh manusia merupakan sistem organ yang kompleks dan sangat mengagumkan. Semua organ ini terbentuk pada periode prenatal. Perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek, yaitu sistem saraf, otot-otot, kelenjar endokrin, struktur fisik atau tubuh. Karakteristik perkembangan fisik sesuai usia. A. Masa kanak-kanak 0-5 tahun, yaitu pertumbuhan panjang kaki dan tangan secara proporsional. B. Masa anak 5-11 tahun, waktu reaksi lebih lambat dibanding masa kanak-kanak. Kemudian yang C. Usia 8-9 tahun, terjadi perbaikan koordinasi tubuh, ketahanan tubuh bertambah. Kemudian yang D. Usia 10-11 tahun, kekuatan anak laki-laki lebih kuat dari wanita. Perkembangan motorik adalah proses tumbuh kembang kemampuan gerak seorang anak. Pada dasarnya, perkembangan ini berkembang sejalan dengan kematangan saraf dan otot anak, sehingga setiap gerakan sesederhana apapun adalah merupakan hasil pola interaksi yang kompleks dari berbagai bagian dan sistem dalam tubuh yang dikontrol oleh otak. Macam-macam gerak motorik. A. Motorik gerakan kasar, yaitu perkembangan jasmani berupa koordinasi gerakan tubuh seperti berlari, berjinjit, melompat, bergantung, melempar, dan menangkap. Kemudian yang B. Perkembangan gerakan motorik halus, yaitu perkembangan motorik halus pada masa usia 6-7 tahun. Koordinasi gerakan berkembang secara pesat. Pada masa ini, anak sudah mampu mengkoordinasikan gerakan visual motorik. Berikut beberapa perkembangan motorik, kasar maupun halus. Selama periode ini antara lain, anak usia 5 tahun mampu melompat, menari, menghitung jari-jari, mendengar, mengulangi hal-hal penting, bercerita, mempunyai minat terhadap kata-kata baru beserta artinya, dan sudah dapat memprotes bila dilarang apa yang menjadi keinginannya, serta mampu membedakan besar dan kecil. Anak usia 6 tahun mampu bermain sepeda, melompat tali, mengetahui kanan dan kiri, bertindak menentang, dan dapat menguraikan objek-objek dengan gambar. Anak usia 7 tahun mulai dapat membaca dengan lancar, merasa cemas terhadap kegagalan, terjadi peningkatan pada bidang spiritual, dan terkadang merasa malu atau sedih. Anak 8-9 tahun, kecepatan dan kehalusan aktivitas motorik meningkat, sudah mampu menggunakan peralatan rumah tangga. Anak usia 10-12 tahun terjadi perubahan sifat berkaitan dengan berubahnya postur tubuh yang berhubungan dengan pubertas, mulai nampak, mampu melakukan aktivitas rumah tangga secara mandiri, dan mulai tertarik dengan lawan jenis. Perkembangan intelektual. Piaget membagi 4 tahapan perkembangan intelektual atau kognitif, yaitu A. Tahap sensori motoris, tahap pra-operasional, tahap operasional konkret, dan tahap operasional format. Setiap tahapan memiliki karakteristik tersendiri sebagai perwujudan kemampuan intelek individu sesuai dengan tahap perkembangannya. Adapun karakteristik setiap tahapan perkembangan intelek tersebut adalah sebagai berikut. Sebagai upaya lebih memperjelas karakteristik tahap sensori motoris ini, Piaget merinci lagi tahap sensori motoris ke dalam 6 fase, dan setiap fase memiliki karakteristik tersendiri. Fase pertama 0-1 bulan, fase kedua 1-4 bulan, fase ketiga 4-8 bulan, fase keempat 8-12 bulan, fase kelima 12-18 bulan. Permasalahan kesehatan pada anak. Gangguan gizi atau malnutrisi. Malnutrisi adalah gangguan absorpsi makanan yang dapat disebabkan oleh faktor patologis atau non-patologis, sehingga pertumbuhan dan perkembangan seorang anak terganggu. Jika keadaan ini berlangsung kronik atau lama, dapat menimbulkan gangguan kesehatan pada anak. Sedangkan menurut WHO mendefinisikan malnutrisi sebagai ketidakseimbangan seluler antara pasokan nutrisi dan energi dan kebutuhan tubuh terhadap mereka untuk menjamin pertumbuhan, pemeliharaan, dan fungsi tertentu.
Gangguan gizi dapat dibagi menjadi kedua kategori, yaitu kekurangan gizi atau kelebihan gizi. Beberapa kondisi kekurangan gizi yang serius dapat menyebabkan kondisi kesehatan yang terganggu seperti marasmus, ditandai dengan gangguan pertumbuhan dan hilangnya lemak dan otot di bawah kulit. Kwashiorkor ditandai dengan tidak adanya protein dan karbohidrat di dalam diet sehingga menimbulkan perubahan pigmen kulit, penurunan massa otot, diare, kegagalan, dan mendapatkan kenaikan berat badan dan tumbuh, kelelahan, perubahan rambut atau warna atau tekstur, infeksi meningkat dan lebih parah karena sistem kekebalan tubuh rusak, perut buncit, kelesuan atau apatis, ruam, dermatitis, shock tahap akhir, dan pembengkakan. Beberapa kasus kekurangan gizi disebabkan oleh faktor-faktor seperti ini: pola diet yang tidak baik seperti picky eater, eating disorder, kurangnya edukasi dari orang tua atau pemerintah mengenai makanan yang sehat seperti 4 sehat 5 sempurna, gangguan mental atau psikomotis. Gangguan kondisi mental pada seseorang dapat mengakibatkan mereka tidak mengkonsumsi makanan sesuai dengan kebutuhan badannya, gangguan pencernaan atau masalah di usus, ketergantungan alkohol, atau drug abuse. Beberapa kondisi kelebihan gizi atau overnutrition yang dapat menyebabkan gangguan kondisi kesehatan antara lain adalah overweight diukur dengan body massa index berkisar antara 25-30, obesitas diukur dengan BMI di atas 30. Beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang kelebihan gizi: faktor keturunan, konsumsi makanan yang berlebihan, pengeluaran energi yang kurang. Masalah utama kesehatan anak. Kategori masalah kesehatan anak di seluruh dunia. Di negara maju, keganasan adalah kanker, neoplasma atau tumor tumbuh secara tidak terkontrol dan dapat menyerang jaringan di dekatnya dan bermetastasis atau menyebar ke area lain di tubuh. Kecelakaan, kelainan genetik, gangguan pertumbuhan intrauterin, gangguan psikososial. Kemudian di negara berkembang, penyakit infeksi, infeksi parasit, penyakit kurang gizi.